Selamat pagi adik-adik mahasiswa. Kali ini kita akan mendemonstrasikan prosedur enema atau yang bisa kita sebut dengan huknah. Enema adalah memasukkan suatu larutan ke dalam rektum atau ke kolon sigmoid. Nah, untuk peralatan yang kita gunakan dalam proses enema atau huknah ini, yang pertama itu adalah irigator ya, lengkap dengan selangnya. Kemudian ada kanul yang sudah memakai klem. Kemudian ini vaselin untuk mengolesi kanul yang akan kita masukkan ke dalam rektum nanti. Kemudian kita membutuhkan larutan hangat, bisa menggunakan larutan NaCl hangat. Kemudian perlak pengalas, selimut mandi atau handuk untuk penutup bagian pasien. Kemudian handscoon. Dan jika kita menggunakan irigator yang belum memiliki klem, kita membutuhkan klem arteri. Nah, kemudian selain itu kita juga membutuhkan bengkok ya untuk tempat sampah nanti, dan juga membutuhkan pispot dan kapas cebok atau waslap untuk membersihkan pasien setelah dia melakukan defekasi. Nah, sekarang kita lanjut ke prosedur. Sebelumnya, kita menjelaskan dulu kepada pasien Bapak. Saya Nurse Ola. Pagi ini kita akan melakukan prosedur huknah untuk membantu defekasi Bapak. Nah, setelah itu kita lakukan cuci tangan dan kita memasang handscoon. Nah, kemudian kita meminta pasien untuk melepaskan, atau kita juga boleh membantu melepaskan pakaian bagian bawah pasien, dan setelah itu kita tutup dengan selimut atau handuk. Nah, kemudian kita berikan posisi. Nah, dalam hal ini kita akan melakukan huknah rendah, di mana posisi dari huknah rendah itu adalah dengan melakukan posisi miring ke kiri. Jadi kita posisikan pasien untuk miring ke kiri atau sims kiri. Nah, kemudian kita pasang pengalas. Dan kita dekatkan bengkok. Nah, setelah kita lakukan persiapan ini, kemudian kita siapkan irigator. Nah, irigator ini akan kita gantungkan pada tiang irigator. Nah, pada saat ini kita menggunakan tiang infus sebagai tiang irigator, dan kita mengatur ketinggian dari tiang irigator tersebut. Nah, dalam hal ini kita sudah setel tiang ini sekitar 30 cm ya, ketinggiannya dari bokong pasien. Nah, kemudian kita sambungkan kanul dengan selang irigator. Nah, setelah tersambung seperti ini, dia menggunakan klem. Berarti ini dalam posisi terbuka dan kemudian kita klem. Nah, ini adalah posisi terkunci. Nah, kemudian kita masukkan cairan ke dalam irigator. Cairan hangat yang kita gunakan ini untuk huknah rendah yaitu sekitar 500 ml atau 500 cc. Nah, setelah semua cairan masuk, kemudian kita cobakan alirkan ke bengkok untuk metes. Nah, setelah cairan mengalir, kemudian kita klem kembali. Nah, sekarang sebelum kita memasukkan kanul ke rektum pasien, kita olesi dengan jeli terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan memasukkan ke pasien. Nah, dengan posisi sims tadi, kemudian kita minta pasien untuk tarik nafas dalam. Kita beritahu pasien terlebih dahulu, Bapak, saat ini kita akan memasukkan kanul ke anus Bapak. Bapak tarik nafas dalam dan saya akan masukkan ke anus Bapak. Nah, kita buka dengan tangan kiri dan perlahan-lahan kita masukkan kanul, yaitu sekitar 7,5 sampai 10 cm. Nah, setelah kanul masuk, kemudian kita alirkan dengan membuka klem. Nah, kita alirkan dengan membuka klem dan kita lihat cairan yang ada pada irigator.
Sudah habis atau belum? Nah, cairan ini tidak boleh sampai benar-benar habis karena tidak boleh ada udara yang masuk ke dalam selang. Nah, saat ini cairannya tinggal sedikit dan sudah hampir habis. Kemudian kita klem lagi. Nah, kita minta pasien menahan sedikit. Nah, Bapak, kita akan cabut kanulnya. Bapak tahan dulu sebentar ya, tarik nafas dalam. Nah, setelah itu kita taruh di bengkok. Dan kita tutup kembali pasiennya. Bapak, kita tahan dulu, Bapak minta ditahan dulu sebentar sampai benar-benar sensasi ingin BAB terasa. Nah, kemudian saat pasien sudah ada sensasi ingin BAB, untuk pasien yang bisa ke kamar mandi, kita akan bantu untuk defikasi ke kamar mandi. Tetapi, jika pasien tidak bisa ke kamar mandi, kita dapat menggunakan P-spot. Kita bantu pasien untuk melakukan defikasi. Nah, setelah pasien selesai melakukan defikasi, kembali kita bersihkan. Nah, kita bersihkan dan kita ganti pakaian pasien. Kita sudah bersihkan pasien dengan washcloth, kemudian kita ganti pakaian pasien dan kita rapikan alat-alat yang kita gunakan. Nah, kemudian kita evaluasi kembali kenyamanan pasien setelah melakukan huknah tersebut. Bapak, kita sudah selesai melakukan tindakan dan bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan huknah tersebut? Apakah sudah merasa lebih nyaman? Nah, kita perlu evaluasi kepada pasien. Kemudian dari karakteristik feses yang keluar tadi itu perlu kita perhatikan apakah konsistensinya padat, kemudian bau dan juga warna dari feses yang keluar tersebut. Nah, setelah itu kita selesai membereskan alat, kita cuci tangan dan kita lakukan dokumentasi.